Ya, teman-teman kembali lagi ke channel YouTube Gengki Ajar atau kanal YouTube Gengki Ajar, di mana saya mencoba untuk menjelaskan sedikit yang saya ketahui terkait dengan penggunaan aplikasi Microsoft Word dalam kehidupan perkantoran sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini cara mudahnya nanti untuk mengajari di kelas elementary atau teman-teman yang baru baru awal sekali untuk mencoba menggunakan Word. Di episode sebelumnya saya sudah membahas header-header yang ada di sini dan juga apa yang sudah ada di dalam tab file. Jadi mohon maaf teman-teman, kemarin saya menyebutkan ini ribbon, ini tab ya teman-teman ya, sudah saya tuliskan juga di description video sebelumnya atau deskripsi video sebelumnya, dan ini yang namanya ribbon. Di kumpulan ribbon ini adalah tab. Jadi ada ribbon atau pita, clipboard, font, paragraph, styles, editing, add-ins di dalam tab home. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari satu persatu fungsi yang ada di sini, tapi secara general aja, secara umum saja teman-temannya yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari atau sederhananya gitu teman-teman. Nah, karena ini belajar dari awal, kita coba pelajari dulu untuk salin dan tempel atau copy paste atau copy paste. Jadi teman-teman, di sini saya sudah memberikan contoh kalimat. Saya suka makan bakso ayam, ayam suka makan jagung, Budi suka kerupuk beras. Nah, misalnya di sini saya akan copy atau menyalin kalimat Budi suka kerupuk beras. Ada 3 cara, teman-teman bisa klik kanan copy atau menggunakan clipboard ini dengan memilih tombol atau icon seperti ini, kertas ganda ini, dengan klik kiri sekali, copy, atau dengan shortcut Ctrl plus C. Nah, untuk menempelnya, teman-teman bisa klik di sini, di paste atau paste, atau bisa klik kanan dengan paste, atau bisa Ctrl plus V. Oke, itu untuk copy paste teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba untuk memotong atau memangkas atau menghapus kata kalimat yang sudah tadi di paste atau ditempel. Ini bisa diblok saja, kembali dengan klik kiri ditarik saja kursornya, mouse-nya maksudnya. Lalu bisa di-delete saja dengan backspace atau dengan delete atau dengan tanda gunting di sini. Bedanya apa? Kalau misalnya teman-teman menggunakan backspace, itu teman-teman tidak bisa menempelnya kembali. Tuh, sebenarnya tidak bisa ditempel kembali teman-teman kalau pakai backspace atau delete. Lain halnya kalau teman-teman menggunakan cut di sini, tanda gunting. Itu mengartikan teman-teman menggunting dan menyimpan sisa guntingan itu terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman mau kembalikan, bisa ditempel saja kembali. Atau bisa menggunakan fungsi redo dan undo, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas di tab di ribbon atau pita font. Ini kita akan berkreasi untuk mengubah warna, mengubah ukuran, memberikan garis bawah, menebalkan, memiringkan, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Misal saja di sini kalimatnya sudah ada, kita blok saja bakso ayam. Kita akan mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan font, tergantung selera teman-teman saja kalau misalnya mengubah font ya teman-teman ya. Di blok, lalu bisa diklik ini tanda ke bawah ini, kalau ada banyak pilihan. Oke. Kalau misalnya mengubah ukuran, teman-teman bisa di blok saja lagi. Blok saja lagi. Lalu di sini ada ukurannya, bisa dipilih saja yang teman-teman ingin. Misalnya saya kecilkan saja ya. Nah, ini akan seperti ini. Lalu, kalau misalnya teman-teman ingin membesar atau mengecilkannya satu persatu, bisa melalui tombol ini. Ada huruf kapital A,
menjadi simbol dari huruf pertama di dalam alfabet. Ini ada tanda panah ke atas, itu artinya membesarkan atau increase font size. Dan juga A kecil, dan tanda panah ke bawah, itu untuk decrease font size atau mengecilkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada change case. Nah, kita coba change case ini untuk mengubah format kapital ya teman-teman ya. Ini fungsi EYD-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa blok saja di sini, misalnya kalimat kedua, teman-teman mau mencoba untuk, di sini ada 5 ya teman-teman ya tawarannya ya. Jadi saya coba satu persatu. Misalnya yang sentence case ini menandakan untuk mengubah huruf paling depan menjadi huruf kapital. Ini izin saya kecil-kecilkan dulu. Nah, ini di blok saja. Nanti di sini dipilih di change case-nya, pilih ke sentence case. Jadi huruf pertama di kalimat tersebut akan menjadi huruf besar atau huruf kapital. Saya ulangi, di blok saja, klik di change case, ada sentence case. Lalu teman-teman ingin mengecilkan kata pertama, bisa menggunakan lowercase, pilihan keduanya. Saya ulangi, di blok, lalu dipilih change case, lowercase. Oke. Selanjutnya teman-teman ingin mengamuk dengan mengubah menjadi kapital semua gitu. Di blok semua, change case, lalu uppercase. Saya ulangi, di blok semua, change case, lalu uppercase. Nah, dalam hal ini teman-teman ingin mengubahnya hanya kapital di depannya saja. Bisa di blok semua, lalu change case, lalu capitalize each word. Jadi hanya huruf depannya saja yang besar ya teman-teman ya, di masing-masing kata. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menjadikan huruf kecil di huruf pertama di masing-masing kata itu menjadi kecil gitu maksudnya teman-teman ya. Bisa dengan cara di blok semua, lalu dipilih lagi change case, lalu toggle case. Nah, jadi ada 5 tadi teman-teman ya. Untuk sentence case, huruf pertama di kata pertama kalimat pertama, lowercase semuanya kecil, uppercase semuanya besar, capitalize each word itu mengkapitalkan masing-masing kata, lalu ada juga toggle case itu mengecilkan setiap huruf depannya. Tapi sisanya besar semua teman-teman. Ini udah ada contekannya langsung ya. Besar di awal, kecil, besar semua, besar di awal-awal kata, kecil di awal-awal kata. Nah, jika saya blok di sini, kenapa dia tidak muncul jenis font dan ukurannya? Beda halnya kalau misalnya saya klik di bakso ayam, itu muncul Forte 8, di suka ada Calibri Body 11, lalu suka makan ada Calibri Body 5. Kenapa tidak muncul? Karena saat di blok ini merupakan satu populasi teman-teman ya. Jadi ini sekumpulan dari masing-masing kata. Nanti misalnya jangan bingung, jangan risau kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan ke format semula, ini bisa di blok saja, lalu bisa di klik clear all formatting. Dia akan kembali. Selain ini sih rasanya teman-teman ya, selain ini karena format itu ada di perubahan font dan perubahan ukuran. Jadi kita seragamkan aja dulu teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya, di awal tadi. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman ingin mencetak tebal? Misalnya saja jagung ini mau dicetak tebal gitu. Bisa diklik 2 kali, klik B, atau Ctrl plus B, atau bold. Lalu teman-teman ingin memiringkan, bisa klik yang huruf I sebelahnya, atau dengan cara Ctrl plus I. Lalu teman-teman ingin menggarisbawahi, itu bisa klik huruf U, yang ada garis di bawah kata, di bawah huruf, atau bisa dengan Ctrl plus U. Gitu ya teman-teman ya. Saya ulangi, teman-teman ingin mencetak tebal, Ctrl plus B, ingin memiringkan Ctrl plus I, ingin menggarisbawahi Ctrl plus U. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kita ingin mencoret kata tersebut, ini kita bisa menggunakan strike through.
dengan diblok terlebih dahulu, lalu diklik di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini tergantung fungsinya sih nanti kalau teman-teman dalam menulis sesuatu. Lalu ada subscript dan juga ada superscript. Ini biasanya untuk meter persegi atau menandakan ukuran dan lain sebagainya teman-teman ya, pangkat gitu teman-teman. Pangkat maksudnya pangkat 2, pangkat 3 dan lain sebagainya. Misal teman-teman ingin mengetik meter persegi, berarti meter dengan simbol M dan juga angka 2. Kenapa dia tidak mau kecil seperti ini? Jadi ini fungsinya dari superscript dan juga fungsi dari subscript. Nah, kalau misalnya mau dibawa menjadi huruf kecil di bawah, kita pilih subscript. Jikalau ingin menjadikan dia simbol dari meter persegi, menggunakan superscript. Lalu di sini ada text effect. Nah, di sini banyak sekali pilihannya teman-temannya untuk efeknya di sini. Seperti zaman dulu itu ada word art, tapi di sini untuk kita satu persatu mungkin diberikan kebebasan dalam berkreativitas teman-teman ya. Ada outline itu garis pinggir, lalu ada bayangan shadow, lalu ada pantulan reflections, ada glow, ini shimmer dari masing-masing font, terlihat kurang terlihat mungkin teman-teman ya. Ini untuk outline tadi, lalu shadow, reflection, ada glow juga, number style, ligature, styling sets. Ini biasanya jarang digunakan sih teman-teman kalau dalam hal formal. Ya. Nah, selanjutnya kita ingin belajar untuk menstabilokan atau highlight atau memberikan tanda untuk tulisan. Nah, di sini ada tombol sebelahnya, itu text highlight color. Saya biasanya menggunakan tanda kuning, warna kuning, karena sangat mudah dilihat mata. Jadi tinggal klik saja 2 kali atau di blok, dipilih text highlight color. Ini ada beberapa pilihan warna. Jadi dipilih-pilih saja. Misalnya di sini udah ditawarkan ya salah satu inovasi dari Word. Apakah teman-teman ingin memilih high contrast only atau kontras yang tinggi saja untuk warna, atau sisanya ditawarkan. Kenapa high contrast only? Karena ini akan menjadikan mata teman-teman itu langsung tertuju dalam teks tersebut. Jadi apa yang salah dalam teks tersebut dan lain sebagainya gitu. Makanya saya lebih cenderung menggunakan warna kuning. Oke, untuk selanjutnya kita mengubah warna dari teksnya atau warna dari fontnya. Teman-teman bisa klik 2 kali. Lalu di sini ada font color, teman-teman bisa pilih. Maaf, di sini saja. Font color, teman-teman bisa pilih warnanya. Ini bebas dari teman-teman. Baik, ini mau digunakan sebagai penanda. Kalau misalnya saya, warna merah itu biasanya saya gunakan sebagai penanda belum fix atau belum final ya teman-teman ya, belum akhir dari apa yang sudah saya ketikkan gitu, untuk tanda saja. Selain menggunakan stabilo. Gitu. Ada pilihan banyak sih warna teman-teman. Biasanya ini kreativitas dari teman-teman untuk membuat tulisan ya. Tapi dalam konteksnya biasanya kita untuk di hal formal, perkantoran dan lain sebagainya itu pastinya cenderungnya menggunakan warna hitam tentu, dan juga tanpa ada embel-embel apapun, karena supaya mudah dilihat dan poinnya tersampaikan gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya untuk paragraph styles editing, karena ini menurut saya mungkin udah cukup panjang. Terima kasih yang sudah setia menonton hingga episode 3. Semoga tutorial sederhana ini dapat memberikan sedikit insight atau ilmu pengetahuan untuk teman-teman yang baru belajar di dalam penggunaan Microsoft. Mungkin nanti adik-adik yang masih di sekolah dasar yang ingin melihat tutorial sederhana, mungkin seperti ini tampilannya. Mohon maaf kalau misalnya tidak kurang baik dalam penyampaiannya. Semoga teman-teman suka ya. Mohon didukung terus kanal YouTube ini, diberikan like, share,
dan juga di komen apa sih yang teman-teman kira-kiranya butuhkan atau masukan ketik saran. Saya open minded teman-teman, dan juga bisa dibantu untuk subscribe channel ini supaya Basic Life bisa bertahan lama dalam hidup perkantoran gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Semangat terus.